Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, selamat datang pada channel ini, channel Bapak ya. Perkenalkan, nama saya Hari Nugraha Saputra. Di sini kita akan membahas, mengulik serta mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada bab 3 poin B mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia kelas 8. Nah, tapi sebelumnya silakan adik-adik untuk mengeluarkan alat tulisnya dan catat bagian pentingnya ya. Dan jangan lupa untuk makan dan minum agar kita lebih fokus pada materi pembelajaran kali ini. Nah, tetapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam proses pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, berbicara mengenai peraturan ya, bahwasanya peraturan ini sering kita jumpai begitu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan sekolah. Nah, adik-adik juga pasti sering lihat gitu ya, atau mendengar ataupun mengetahui mengenai tata aturan di sekolah yang lebih dikenal dengan tata tertib. Misalnya saja adik-adik ke sekolah harus datang tepat waktu ya. Nah, terus juga harus memakai seragam, memakai sepatu. Nah, kalau dari ketiga ini ada yang adik-adik langgar atau tidak dipatuhi, maka akan diberikan sanksi. Nah, dalam kehidupan bernegara juga ya, bahwasanya ada peraturan yang menaunginya, ada hukumnya. Sehingga ketika kita berperilaku itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau kita melanggar, maka akan ada sanksinya. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama itu ya, siswa dapat menerima dengan baik peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan keterampilan tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pasti adik-adik sudah tidak sabar ya mengenai materi ini. Maka dari itu, mari kita simak pada video berikut ini. Cekidot. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Kita ketahui Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Ya, konsekuensi dari negara hukum yaitu setiap warga negara harus bertindak atau berperilaku sesuai atas dasar hukum. Nah, selain itu juga ada tata urutan peraturan tertulis atau hukum tertulis di Indonesia sesuai pada pasal 7 nomor 12 tahun 2012, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 45, ada TAP MPR, ada Undang-Undang atau Perpu, ada Peraturan Pemerintah, ada Peraturan Presiden, ada Perda Provinsi, dan yang terakhir ada Perda Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Undang-Undang Dasar 45 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang artinya mengikat bagi setiap warga negara Indonesia yang di dalamnya terdapat norma dan ketentuan yang harus ditaati. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 juga merupakan sumber hukum bagi peraturan di bawahnya dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Ya, sebagai hukum tertinggi. Nah, secara historis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI 45 sesuai pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Nah, perubahan atau amandemen Undang-Undang ini telah mengalami 4 kali perubahan. Selanjutnya yaitu ada tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45.
yaitu yang pertama, usul perubahan pasal itu diajukan sekurang-kurangnya ada 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal itu dihadiri sekurang-kurangnya ada 2/3 dari anggota MPR. Nah, lalu yang ketiga, setiap putusan untuk mengubah pasal itu disetujui sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota MPR ya. Nah, ada juga kesepakatan dasar dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu ya, yang pertama, tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, itu penjelasan Undang-Undang Dasar 45 memuat hal normatif atau hukum yang akan dimasukkan ke dalam pasal. Lalu yang kelima, itu melakukan perubahan dengan cara adendum, yaitu ada yang baru dan ada yang dihapus. Tujuannya sebagai bukti sejarah ya. Nah, yang selanjutnya itu ada bagan perubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ya. Nah, ini bisa dilihat terkait bagannya dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, di buku bucket juga ada, silakan dibuka saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, pada saat MPR sebagai lembaga tertinggi, ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum, mengikat ke dalam dan mengikat keluar. Nah, mengikat ke dalam artinya bahwa mengikat kepada seluruh anggota MPR. Jadi harus patuh pada putusan TAP MPR. Lalu yang kedua itu ada mengikat keluar, yang artinya setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR sehingga tidak boleh untuk melanggarnya. Nah, adapun TAP MPR yang masih berlaku sesuai dengan pasal 4 TAP MPR nomor 1/MPR/2023 yang dinyatakan berlaku sampai terbentuknya undang-undang, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada TAP MPR RI nomor 9/MPR/98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang kedua ada ketetapan MPR nomor 5/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Lalu yang ketiga TAP MPR nomor 6/MPR/2000 itu mengenai peran TNI dan juga peran Polri ya. Nah, yang ketiga ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Nah, undang-undang sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga DPR dengan persetujuan bersama presiden. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditentukan oleh presiden dalam keadaan memaksa atau mendesak. Nah, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang yang berdasarkan pada pasal 20 ayat 1 dan sesuai dengan persetujuan presiden ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai proses pembuatan undang-undang apabila rancangan yang diusulkan oleh DPR sebagai berikut. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis ya kepada presiden. Yang kedua, presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang ya sebersama DPR. Lalu yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, maka selanjutnya RUU ini dapat disahkan oleh presiden dan menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara ya. Ini bisa dilihat ada bagannya ya.